Itu biasa. Oke. Itu pertama kali bawain lagu Kura-Kura, anjir, nyanyi semua gokil. Tapi itu beneran kayak momen aja ya. Tiba-tiba isu perselingkuhan itu naik, itu lagu dia. itu naik. Padahal lagu itu kan udah lama ya. Iya. Udah ya maksudnya jauh dari sebelum isu ini kan. Tiba-tiba banyak yang komen kayak kisahnya si J katanya gitu. Cuma kalau lagu secara musik emang nggak dimasukin sama sekali ya. Om Lo nggak mau ya? Nggak mau dia. Sebenarnya kita pengen ya. Kita pengen gini-gini juga. Tapi udah disiapin lagu yang ada skanya. Ada, cuman dia yang nggak mau. Jangan lah. Jangan. Katanya, gua 30 tahun katanya ska. Dengan hasil rekamannya tuh kayak ngeblend sama Kayak, musiknya, iya, Iya. biarpun kita jarang ya dengerin Om Tresno bawain genre yang lain gitu. Ini tuh langsung ngeblend aja Langsung jadi kayak betul. seru ya gitu. Loh, emang kalau udah punya istri nggak bisa galau? Belum tentu. Halo Tribuners, balik lagi di konten Sparring Slap bersama gue Bayu Indra Permana. Dan di depan gue udah ada band Stand Here Alone. Tepuk tangan dulu dong. Selamat datang akang-akang dari Bandung semuanya. Halo. Bandung bener kan Kang? Sunda, kita Sunda. Di Sunda bener kan? Sunda. Langsung nyebut. Kita Sunda. Langsung nyebut terus. Emang dari awal udah pengen nendang orang nih. Oke. Lu Sunda kan? Gua mah ini dong, si paling seleb. Keren. Langsung statement di awal langsung. Kita kesini kayaknya mau mukulin orang ya. Lagi di Jakarta kali orangnya ya. Apa mau dibantu nyari nih? Jangan. Kabur dia. Biar teman-teman aja. Iya. Kita udah serahkan ke Humas Polri, Beng. Oh, iya. Tapi kalau ada ini 10 juta dari Beng gitu. Kok duit orang? Oke, ada Kang Cio, ada Kang Beng, ada Kang Ocha. Ya, halo. Selamat datang Kang di Sparring Slap Tribun. Jadi mereka datang ke sini bawa kura-kura. Iya, Tapi bukan hewan reptil, melainkan sebuah lagu baru. Iya, betul. Dulu beneran kura-kura? Ya, Kura-kura ya. Bukan muka kura-kura? Iya, bukan kepala kura-kura. bukan. Jadi boleh diceritain gimana ada lagu kura-kura ini dan gimana bisa kolaborasi sama Mas Tresno dari Tip X. Siapa yang bertugas menulisan? Kemana? Sebenarnya emang dari awal kita udah konsepin sama Om Tresno, Tipex. Cuma kayaknya belum dapat lagu yang cocok ya waktu Benar. awal-awal tuh. Dari 2 tahun ke belakang kan nih kalau nggak salah. Iya, dan si Oh, Om, udah lama pegang lama. sama Om Tresno. Om Tresno. dan si Om Tresno ini nggak mau lagu yang ada berbau ska-skanya Betul. gitu. Dia pengen justru gua tuh pengen featuring sama SAA mau masuk ke musiknya SAA. Oh, pengen ngepang banget dia Iya. malahan. Wah, terus. Sedangkan kita pengennya yang ska ya. Karena Tipex kan legend banget ya. Iya. Dari kecil udah dengerin gitu kan. Dari kita udah dengerin ya. Iya, tapi Om Nonya bilang Jangan ada skanya lah. bingung gitu ya. Bingung ya udahlah, mau nggak mau bikin lagu versi kita gitu maksudnya. Oh, berarti emang lagunya baru banget atau sebelumnya udah lama yang 2 tahun itu? Enggak ya, kalau yang awal baru banget. baru banget yang kura-kura ini baru setahunan lah, setahun. Oke. Kepikiran aja. Hmm. Ya, karena kita kan emang benang merahnya lucu-lucuan ya. Pas dikasih lagu kura-kura ini, Om No langsung, nah ini setuju approve gua katanya gitu. suka dia. Iya, jadi Om No kayak ngerasa gua muda lagi gitu. Iya, benar. Iya. Orang bikin lagunya yang baru beda zaman gitu. Iya kan Tipex kan? Iya. Jadi gimana? Berapa lagu yang dikasih ke Om No itu? Satu lagu itu yang kura-kura ini atau semua banyak yang dikasih? Satu ya? Copot. Sebenarnya lagu Aman-aman. Jav juga dulu mau dikasih ke Om Nong kali, Meng. Jap emang. Iya, inget gak sih? Ah. Karena ada ska-skanya Oh, gitu. iya. Berarti totalnya 3 lagu. Berarti totalnya 3 lagu yang pernah dikasih list ke Om No gitu. Oke, tapi Om No Yang ACC-nya yang kura-kura. Iya. Oke, apa kata dia ketika dengar kura-kura? Itu gua banget katanya. tapi dulu. Oh, dia jadi kura-kuranya. Kura-kura ya. Jadi fuckboy-nya dong. Sama ini faktor kenapa Om No suka? Karena anaknya kan emang suka sama SA tuh. Iya. Pas dikasih tahu lagu itu, anaknya suka ternyata lagu kura-kura. Ya udah, ya lagu ini aja katanya gitu. Kalian udah tahu sebelumnya kalau anak Om No suka sama kalian? Tahu. Karena emang suka nonton. Kalau kita gitu. manggung di Bekasi anaknya pasti nggak pernah absen. Iya, nggak pernah absen. Jangan dulu netting, anaknya masih kecil. Enggak. Gue kira kan masuknya dari nenek sama bapak lah. Masuknya jalur anak. Iya. Oh, jadi anaknya udah suka duluan baru. Iya, makanya bisa kenal filter sama deket sama Om No juga karena anaknya suka nonton kan. Ini anaknya Om No. Wah,
Waduh. Langsung lah sering main ke rumahnya lah gitu lah. Tapi ketika yang nulis lagu siapa yang nulis? Kura-kura. Oh, apa Bang? Apa Kang yang awal-awal kepikiran lirik kan juga jenaka ya? Apa? Kan kalau Tipex juga jenaka kan juga. Iya, Apa emang disesuaikan sama Om Nonya atau gimana? Enggak sih, karena pengen bikin lagu yang konyol lagi, soalnya beberapa lagu terakhir yang rilis tuh agak berat. Serius banget. Serius semua. Terlalu galau. Terlalu galau. Makanya kita kebetulan sama Tipex juga kan, udah bikin yang balik lagi ke awal deh, yang konyol-konyol gitu. Oke. Ya udah. Sebenarnya tentang cinta, cuma kita pengen dari POV yang berbeda aja. Dari ya belum ada nih orang yang bikin lagu tentang mukanya mirip hewan gitu. Soalnya di lagu itu nggak cuma kura-kura doang, ada kera. Cuman pas ngedengerin lagunya, buat gue kan zamanan dulu SMP SMA juga sering ngeliat dia kan kayak gitu. Mukanya kayak binatang nih, kayak kayak tapir kayak gitu. Pokoknya hewan-hewan yang nggak umum buat hujatan kan, kura-kura kan nggak umum kan buat hujatan. Iya, betul. Terus mukanya kayak kura-kura, aja lucu banget. Ketemu aja. Diksi-diksinya dapat dari mana Kang kayak gitu kan? Emang sehari-hari kita konyol ya. Enggak terlalu berat gitu buat bikin lagu kayak gitu. Kayak lontaran hal yang biasa buat kita gitu. Dari obrolan tuh pasti ada kata-kata yang seperti itu sebenarnya. Bukan karena yang dimaksud kura-kura tuh Mbappe enggak kan? Nah, kayaknya kayak gitu. Tapi kayaknya kalau misalkan perbandingan lebih berat kita berpuitis ya. Kalau gitu ya, itu puitis bukan kita banget gitu kalau puitis. Lebih berat lirik-lirik yang puitis dibanding yang konyol kayak gini. Tapi kalau pas udah dirilis gimana tanggapan dari fans kalian? Wah, itu salah satu lagu tercepat yang dimakan sama anak saya. Iya. Betul. Oh iya, Bener. gimana Jadi maksudnya kita tercepat itu gimana? 3 hari setelah rilis tuh kita manggung di Jogja. Wah, satu lapangan nyanyi semua anjir. Oh iya? Gokil. Langsung hafal. Sampai nangis gua. Beneran serius. Iya, Ini baru 3 hari rilis beneran. Itu Om No tampil apa kalian enggak? Tipex-nya lagi manggung di luar pulau kalau nggak salah. Iya, dia juga lagi nyiapin dekade itu, Bang. Iya, waktu itu oke. Tipex-nya lagi nyiapin 30 tahun ya. Dan di panggung itu perdana kalian bawain kura-kura. Iya, perdana kali bawain. Gokil. Itu ada di Instagram saya, di media YouTube juga sosial, ada. di YouTube saya. Oke. Itu pertama kali bawain lagu kura-kura, anjir, nyanyi semua, gokil. Tapi kalau proses kreatifnya gimana? Kan lirik oke. Kang Beng yang nulis, terus musiknya apa kalian ngerebukan lagi atau ini mah kayak saat dari awal aja lah, kita ngalir aja lah, jadi aja yang konyol-konyolan gini lagunya. Iya, kalau rumusan untuk dari segi instrumen kayak biasa ya. Kayak Bang misalnya ngasih mentan nih, ini coba kita pakai yang ini nih, liriknya gini gitu. Instrumennya kira-kira seperti ini misalnya gitu. Ya udah kita kemas. Itu seperti biasa lah gitu. Cuman yang kemarin jadi PR tuh ini masuk gak ya ke Omno gitu itu kan. Jadi Omno tuh kayak tahu tuh kayak Omno ini kita ada nih. Udah kayak jadinya seperti ini, kira-kira masuk gak nih gitu kan. Tapi emang kita juga udah positif sih ke Om Nur kayaknya, karena Om Nur juga orangnya nggak terlalu serius juga ya. Maksudnya dia suka bercanda juga dari karakternya gitu. Jadi kalau misalkan dikasih lagu dengan lirik yang konyol itu kayaknya oke juga sih. Kayak makanan dia ya. Iya, makanan juga. Apalagi lagunya itu apa, Mama Boy Band kan itu udah kurang konyol. Iya. Karena kan ketika dibawain sama Mas Tarso emang emang kayak jadi kayak Tipex banget jadinya. Cuma kalau lagu secara musik emang nggak dimasukin sama sekali ya. Om Lo nggak mau ya? Nggak mau dia. Sebenarnya kita pengen ya. Kita pengen gini-gini jogetnya. Tapi udah disiapin lagu yang ada skanya. Ada, cuman dia yang nggak mau. Jangan lah. Jangan. Katanya, gua 30 tahun katanya ska. Udah didengerin ke Om Lo. Apa belum? Udah. Jangan yang ska, pengennya ski gitu ya. Salju dah. Band plesetan juga dia. Banyak plesetan juga. Kalau pas ngasih dengerin ke Om Lo itu udah jadi satu lagu atau baru? Udah. Oh, berarti kita kalau misalkan kan kita beberapa lagu yang belakang juga kolaborasi sama musisi yang lain. Kita pasti udah beres lah gitu intinya. Kenapa kalian kepikiran waktu 2 tahun lalu pengen sama Mas Tarsno nih kayak oke nih kayak ya, apa, pengen dapat skanya kah atau apanya? Sebenarnya salah satu emang ngefans banget ya dari dulu. Betul. Terus ya kapan lagi coba bisa kolaborasi sama legend gitu. Soalnya yang ngefans ke Omno tuh bukan gue doang, nyokap gue juga. Sama iya. Beneran sama ini kan tajuk kita kan Nusantara. Tadi kan kita mau konsepnya itu lintas genre juga, terus perwakilan juga. Itu kan Omno tuh dari mana sih, Bang?
dia tuh Jakarta ya, dari Jakarta, terus lintas genre sama lintas usia juga gitu. Mungkin itu lebih tepatnya sih. Dan pendengar si Tipex sama si Stenirlon juga masih beririsan kan. Jadi kayak harapan kita ya trans pendengar lah gitu. Ya masih bisa dapat masanya Tipex juga lah ya. Iya gitu-gitu. Oh, jadi ternyata lagu ini tuh masuk ke album Nusantara. Betul. Iya. Oke. Udah rilis albumnya atau belum? belum satu lagu lagi yang perwakilan Medan ya, perwakilan dari Medan nih terakhir, perwakilan Medan. Serius nih? Iya beneran. Belum jadi apa belum dirilis? Udah. Oh, udah jadi. Dua lah sama yang Dua sama Ekbol yang dari Iya, timur. kalau yang Ekbol udah, ada yang dari ini apa timur ya? Iya. Timur udah. Oke. Ketika rekaman sama Om Tresno gimana rasanya waktu itu? Apa kan ini kan kalian udah mengidam-idamkan banget collab sama dia kan gitu. Gimana ketika rekaman, apa gini rasanya atau gimana? Pertama kali Om No ngetek, anjir langsung enak sudah beda ya. Langsung Beda masuk, nih. iya. Kita kan pales kalau Om No anjir kok langsung enak ya. 30 tahun, Bang. Beda. Dan aku seneng sih karena pas Om Tresno rekaman dan dengar apa ya, dengan hasil rekamannya tuh kayak ngeblend sama Kayak, musiknya. iya, Iya. Biarpun kita jarang ya dengerin Om Tresno bawain genre yang lain gitu, ini tuh langsung ngeblend aja, Langsung jadi kayak betul. seru ya gitu. Ya emang kerasa banget pas dia masuk di partnya dia tuh kan. Wah, Mas Tresno suaranya nih. Tapi dia emang baru banget bawain pang-pangan sama kalian kah, atau sebelumnya dia udah pernah? Tapi kayaknya pernah deh. Kayak pernah. Kalau Aku dengar juga ngobrol yang juga ya. ada lilisan yang sama Endang Sukamti juga Oh, sebelumnya kan oke, ada. oke. Oh iya betul. Gitu. Itu kan maksudnya lintas genre juga kan, sekarang sama Popang juga kan Endang Sukamti kayak gitu. Terus gimana komentar dia soal lagunya? Ketika Seperti biasa Om No, si Mbeng kalau bikin lagu ada aja gitu. Soalnya lagu-lagu Esa kan pada nyeleneh semua ya. Tiba-tiba bikin lagu kura-kura. Si Mbeng emang ada aja bikin lagu. tapi pengalaman siapa yang mau lagu kura-kura ini? Cio lah. Cepet banget. Cio, Cepet banget bang badannya. Jangan. Cepet banget Bang Badan. Tadi apa? Oh ya udah dia ngomongin bagian ini kan Cio lah. Kayak disiapin. Ada disiapin sama dia kayaknya. Emang iya Kang? Enggak. Ada Cio yang satu lagi mungkin. Maksudnya kura-kura mana nih yang nikung kalian nih? Tapi nggak tahu ya. Maksudnya pas rilis tuh tiba-tiba di komen tuh banyak yang komen gini. Gua nggak pernah curhat sama SA, tapi kok itu lagu gua banget ya. Iya, Itu makanya gua itu. juga ternyata relate ya sama anak-anak zaman sekarang ya. Cuma kayak emang kalau kata orang-orang, kalau selingkuh tuh downgrade selingkuhannya. Iya, itu mah bener. Oh bener, kok bisa bener? Bener ya. Kepancing. Di scroll semua kayak gitu. Kebuka kan, Ya. kebuka kan. Tahu kan yang artis J itu? Siapa? Bagus. TikToknya jalan ya. FYP-nya. Si J baru ketahuan lagi Kang. Oh, kan? Terlalu gosip Kang. Sama ini ya selingkuhan temennya katanya. Diperjelas. Kang, terlalu gosip Kang. Siapa sih? Oke, siapa sih? Oh jadi emang karena fenomena itu dia, karena kata orang-orang itu tadi kan kalau selingkuh emang kadang downgrade, kayak mirip kura-kura. Tapi itu beneran kayak momen aja ya. Momen. Tiba-tiba isu perselingkuhan itu naik, Ya, itu lagu dia. itu naik. Iya. Padahal lagu itu kan udah lama ya. Iya. Udah ya maksudnya jauh dari sebelum isu ini kan. Tiba-tiba banyak yang komen kayak kisahnya si J katanya Iya. gitu. J awal-awal siapa J Jupe kata gue. Juventus itu mah. Bagus disapuin. Disapuin. Kita udah seleb banget emang. Nggak, tapi emang beneran. Oh iya, momennya pas ya udahlah. Dikit-dikit goreng juga kan di story. Wah kayaknya kisahnya mirip nih kata anak-anak gitu kan. Wah langsung banyak. Oh iya bener mirip. Iya bener, karena emang ya kan tahun ini kan isu-isu yang di sosial media yang selingkuh kan ramai banget kan. Banyak. Nah, terus lagu ini lah rilis lah, terus lagu jenaka dan emang bener-bener nyindir si selingkuhannya. Terus video klip juga begitu lagi kan. Itu siapa video klipnya Kang? Si Om Delu ya. Delu ya. Dia yang idein. Enggak, kalau ide itu dari tim kreatif kita ada, Oke, dari manajemen. Kalau misalkan talentnya ada Om Delu, terus ada Dafri, Bre? Iya. Dafri dari The Drama, terus sama Denisa ya, Denisa. Ada itu. Kenapa representasi kura-kuranya Om Delu? Dia oke tuh dia. Iya. Kang, itu gimana? Tapi emang lucu sih orangnya. Iya. Emang lucu orangnya sih Terus pas. dia emang slow juga ya, nggak baperan gitu, enak juga orang. Baperan ya. Lagian emang konten dia kocak-kocak, ya udah Iya, sekalian aja kita pas kasih banget. part yang kocak.
Tapi yang approach kalian atau tim yang buat ke Mas Deluye? Oh, itu dari tim. Dari Kita tim cuma pas ngonsepin pas doang. Deluye ya udahlah, sikat aja. Atau lagian juga sama-sama orang Sunda ya. Iya. Oh, oke. Tapi kan dia yang paling sekarang yang paling ini di Iya. depan. Sudah dia bertato tuh, lihat tuh. Hati-hati aja. Nah, proses dari nulis, terus rekaman, terus apa namanya? Kalau nulis berarti berapa tahun lalu ya lagunya? Enggak. Baru Setahunan lah. setahun ya? Yang lalu. Lagunya? Lagunya. Iya, maksudnya kalau di nulisnya gitu Iya, maksudnya. dari mulai sampai kalau sampai nulisnya, iya. akhirnya selesai itu berarti berapa lama? Setahun ya? Kurang lebih setahun lah. Iya, kurang lebih lah. Sebenarnya kalau nulis atau rampung lagu tuh udah lama. Ya ada setahun. Cuman kan kita harus agendain buat rilis kan. Iya. Jadi itu sih kayak tadi udah rampung nih, terus dikasih ke Omno, itu kan kita harus agendain lagi kayak gitu-gitu. Lumayan lah, jadi ada spare waktu gitu. Yang akhirnya kita dapet agenda kemarin di 11 November ya, Bre? Iya, 11 November gitu. Oh. Berarti rekamannya sebenarnya udah lama ya? Udah awal udah tahun lama, atau tahun lalu? Enggak, awal tahun ini, masih tahun ini, 2025. Oke. Cepet nggak maksudnya dari rekaman tuh sama syuting video klip berapa minggu atau Oh sebulan? jauh, kalau misalkan rampung lagu dari rekaman itu jauh ke rilisan sama ke video klip jauh. Oh, Main karena, jauh ya. karena nunggu jadwal Omno. Sama jadwal tim X sama SA tuh alhamdulillah tahun ini lagi padat juga kan. Jadi Alhamdulillah, kita ya. ngitung ngatur jadwal buat kosongnya agak lumayan susah. Dan pas video klip itu kan si Omnonya habis pulang Pulang dari banget dari pulau-pulau. naik haji, makanya naik haji. di video klipnya tuh botak dia. Iya benar. Kira emang dia lagi botak nih. Iya. Rapi banget cepat gitu Iya. kan. Iya, baru turun bandara langsung Langsung studio langsung. langsung studio di mana kalian Oh, makanya pas Nih, video itu dia baru datang dari bandara tuh Iya, dia. dari bandara, baru dari bandara. Makanya pas nyampe studio kan, ntar gue sholat dulu katanya. Baru haji, baru Masya haji. Allah. Masya Allah. Emang sebelumnya juga sholat kan? Iya, emang pas waktunya zuhur, emang pas waktunya zuhur, makanya sholat dulu. Dia sebenarnya gini, udah berhaji. Terlalu julid bang. Iya kan, terlalu julid kan? Enggak, gua udah benerin tadi, udah gua sapu tadi udah. Bagus itu kan sapu. Nyapu-nyapuinnya. Nah, selain tapi di Jogja tadi yang baru pertama kali dibawain. Iya, Nah, itu berarti di panggung-panggung berikutnya gimana antusias yang penonton yang ketika lagu kura-kura ini? 2 kali kita. Dan baru dua kali. Baru dua kali. Baru dua kali. Kemarin di Bagus, Kendal. dua-duanya bagus. Sama di mana Jogja? Yang sama? Kendal. Kendal. Bagus. Oh. Tapi emang off air baru di dua itu atau sebenarnya kalian juga masih nunggu momen buat ngebawa ini aja? Baru dua ya, Baru dua, emang kesempatannya baru dua. Baru dua. Tapi kalau misalkan di di sosial media gimana, kan kayak di FYP juga udah soundnya udah banyak dipakai nih lagu-lagunya kan, udah ramai, udah FYP kalian ngeliatnya udah seramai itu kah atau gimana? Rame, terus yang maksudnya yang bikin tuh hampir 80% cewek kan? Cewek makanya, emang lagunya relate nih maksudnya. Mungkin si cewek itu mau ngebela diri kali. Oh, Ngebela diri kan sekarang yang lagi jadi pelakunya kan cewek tuh. Makanya lagi ngebela diri. Oh, ternyata pelakunya bukan gua doang kok, cowok juga gitu. Makanya dia ngelakuin itu mungkin gitu. Cowok juga ada kok yang sama kura-kura ya. Tapi emang mirip kura-kura kan? Si kakek kura-kura tadi. Iya benar. Ada talentnya. Tapi ada yang bikin ini juga, kan gue cek di TikTok kalian ada yang bikin remix ya yang di dangdutin gitu tuh. Emang ada yang gitu? Ada Lagu yang kura-kura. Oh ada? Udah ada ya? Nggak tahu deh. Udah ada tuh. Udah lama enggak ke undangan bisa ke undangan. Iya kan? Oh iya, ada bikin JJ. Iya, bikin jedek-jeduk. Iya, Jadi bikin velocity. Iya, velocity. Pas dibuka lagunya pas lihat perempuan semua yang make. Oh iya, tahu istri aku pernah joget, coba gerakin di sini. Kalau ekspektasi jangan udah ditemenin lah disuruh joget. Tapi emang semasif itu, sebesar itu ya, yang mungkin gimana komen yang di YouTube atau di sosial media yang kalian lihat dari fans kalian soal lagu kura-kura ini, apa kata mereka? Ya selama ini mah poinnya itu tadi yang kali dikata Embeng, kita tuh nggak curhat tapi kok udah nyampe aja cerita kita itu sih. Banyaknya komennya seperti itu, relate. Ada yang ngomong lagi nggak? Aku kira lagu ternyata kisahku. Oh itu ada di lagu kita yang lain sebelum. Oh, ada yang lain. Ada yang kalau kita manggung ada yang bawa banner. Kukira lagu ternyata kita. Banyak banget lagi ya. Tapi ya di lagu yang sebelumnya
yang lagu yang ini yang Enggak, kalau itu di lagu sebelumnya. tapi emang karena lagu tuh kebanyakan soal patah hati, kegalauan. Mix kalau kita ya. Iya sih. Lagu kita tuh kalau kalau kita dirinci dari pertama mix banget. Ada yang galau banget. Tapi gini Bang, sebenarnya ada Bang. Lagu S1 sebenarnya galau semua. Oh iya. Kalau kalian tanpa denger instrumennya, baca aja liriknya. Kayak sampai di rumah aku menangis itu kan galau gitu. iya. Wanita masih banyak menunggu, dia merasa tersakiti karena si pasangannya Milih milih cowok sama cowok yang lebih kaya kayak gitu, lebih tampan kayak gitu-gitu. Itu kan sebenarnya galau, cuman dikemas dengan instrumen yang sangat ceria Iya. gitu. Dengan SH, kasanya SH gitu kan. Sosok cuek padahal dalam hati tuh Itu gitu tuh. Siapa sih yang main galau di sini, Bang? Cio lah. Cio lah siapa lagi? Ini kan udah mau istri. Iya, galau. Loh, emang kalau udah punya istri nggak bisa galau? Belum tentu. Emang iya teh. Masih galau teh. Belum tentu. Salah lu kan bawa istri. Iya, makanya gak usah bawa istri. Makanya gak usah bawa istri. Tapi yang lain udah, Kang, yang lain Ocan sama Kang Bing udah nikah. Ocan doang yang Aku belum. Oh belum. Kenapa nggak dibawa, Kang? Istrinya nggak dibawa sekalian. Ngapain ntar kayak Nah, tapi yang gue penasaran kalau di kan bertiga kayak gini, siapa yang punya banyak ide soal kegalau-kegalauan itu? Siapa yang maksudnya apakah dari fansnya atau dari pikiran sekelebat aja atau dari pengalaman pribadi? Banyak ya. kebanyakan ya, kalau kebanyakan sih denger dari curhatan orang, curhatan teman-teman. Oke. Terus ya kalau album pertama lebih ke curhatan Cio ya dulu. Enggak bener dulu kan belum nikah. Iya, tahu. Kenceng banget ketawanya. Kenceng banget ketawanya. Terus. Ya terus emang apa ya? Ini salah satu trik gua buat bikin lagu juga ya. Maksudnya habis manggung tuh suka ngobrol sama teman-teman apa sih yang lagi dirasain sama anak muda sekarang gitu. Makanya lagu Kura-Kura ini mungkin relate sama mereka karena gue juga denger mereka juga. Gitu. Sering ngobrol. Mbeng tuh dulu sering ngobrol sama tukang cilok gitu, ngobrol gitu. Karena VOV-nya pasti berbeda. Iya betul, Serius. betul. Serius. Soalnya kalau kita ngobrol maksudnya sama musisi, paling ngobrolnya tentang cintanya yang Iya, biasa, yang biasa. galau Sudut gitu, pandangnya tapi- biasa gitu. Sama kayak yang itu yang mana lagi cukur, Beng? Lagu apa sih itu? Oh, ada ada lagi juga. Ada Iya, dia pokoknya. lagi cukur. Iya. Terus si POV si tukang cukurnya tuh aneh banget. Iya bener, aneh beneran aneh. Dibikin lagu sama dia. Dibikin jadi Keren gimana, banget. pokoknya dia mau nikah, cuma dari POV dia yang berbeda. Loh kok jauh banget ya, maksud gua kok dari pikiran gua jauh gitu POV dia gitu, dan ternyata pikiran orang tuh bakal beda dari satu orang ke satu orang lain tuh Iya. beda gitu. Kayak yang lagunya Asep Balon kan itu dari POV pekerja ini apa, pabrik. Waduh, Yang Asep Balon dia. seru banget. Jadi ternyata dari orang-orang lain yang jauh malah jauh banget dari Iya, malah jauh banget dari circle kalian. dari yang orang-orang sangka gitu, dari POV tukang warnet, tukang cukur gitu. Tapi yang pas cukur itu jadi selesai cukurnya? Apa kalian jadi ngobrol? Jadi gini kan, Clipper ya? Gini kan, apa jadi nikah? Tapi emang lucu sih, maksudnya lucu tuh dalam artian ternyata POV dari orang tuh unik-unik gitu, maksudnya unik. Enggak, kalau gua ngerasain sekarang kan bingung ya. Udah nikah, nyaman hidupnya, apa yang iya, enggak tahu ya gua gitu ya. Bagus, karena dia tonton sama istrinya kali. Makanya udah nyaman hidupnya. Tapi masih nyari kegalauan orang lain. Nah betul, emang sekarang tuh salah satu halangan gue buat bikin lagu tuh itu nggak ada pengalaman pribadi yang buat apa ya kalau bisa Beda waktu zaman pacaran ya. tuh. Nah ini Kang Ocan yang belum nikah sendirian, Nah. emang kagak ada kegalauan yang bisa disumberin ke Aku terlalu fokus sama Jangan band dulu, ini. jangan dulu kayak gitu. Kenapa? Pernah pacaran gak ya? Masa nggak pernah sih? Masa nggak pernah? Ini tipe soboy gini kan? Gondreng. Siapa yang nggak mau kena gondreng aja kan? Waduh. Emang nggak ada Kang? Maksudnya kisah-kisah kegalauan yang Enggak sih, aku apa ya? Paling Ada sih, tapi tetap ya maksudnya standar lah ya, standar. Iya, Kalau bukan- misalnya diceritain juga masih itu mah masih standar. biasa aja. Enggak cocok buat dibikinin lagu. Masih rame VOV tukang cukur. Iya. kalau tukang banyak POV-nya ya dia. Iya beneran. Beneran. Sampai kemarin, Ambeng lagi di mana? Pengen curhat kan? Tuan cukurnya. Kan gue lagi Jadi tukang iya, kan gue lagi manggung ya. Iya.
Tiga harian lah gue telepon. Masih di sana enggak? Udah balik kampung, gue nggak punya duit gitu. Gimana sih orang gue pengen dengerin curhat. Lumayan nih sealbum kali sekarang ya. Sama kayak tadi, Cuk. Cerita si Ujang. Oh iya si Ujang gitu. Itu kok apa dia? Ada, jadi pekerjaan Dia- aku kan, karyawan aku gitu. Punya pacar. Terus tiba-tiba aku ke tempat kerja kan. Coba, "Bos, aku galau nih, Bos." Nah, kenapa? Iya, Cen. Aku tiba-tiba di blok. Emang kenapa? Iya, jadi aku posting story nih lagi karaoke sama teman-teman. Cewek juga di situ ada, cewek cowok banyak kan. Tiba-tiba di chat lah, "Kamu kenapa tiba-tiba posting story ini, maksudnya apa?" Katanya gitu kan. Nggak izin, Iya, nggak keluar. izin, nggak apa katanya. Aku lihat kan muka dia. Ih anjing, so fuckboy ya. So ganteng anjir. So ganteng gitu. Ternyata apa pikiran dia tuh dia merasa Biasa gua tuh, aja. itu hal biasa aja dan gua merasa gua dibutuhin meskipun gua mau posting story seperti ini gitu. Itu enggak Mukanya mendukung. ya itu anjir. Nah, POV kayak gitu yang kita Iya, lihat. itu berarti kan itu Iya. udah beda banget sama yang gua pikirin gitu. Iya. Aduh, lucu banget gitu. Ada. Kenapa kalian jadi tempat curhat para pegawai-pegawai? tapi emang konyol sih, jatuhnya jadi konyol gitu. Ih, itu sumber tuh. Iya, Sumber mata air. Harusnya. Kalau bisa pegawai-pegawai kalian jangan nikah dulu dah. Udah konyol aja terus. Betul. Kalau SAS ini berarti udah berapa lama nih usia? Sekarang 2025 ya, 15 tahun. 15 tahun. Ada di album Nusantara. Betul. Berapa isi lagunya di album itu? 12. 12. 13. 12. Tapi kalau 12 ya, Bro. 13. itu berarti kalau sekarang rilisnya dicicil satu-satu ya? Apa kalian udah ngerilis Iya. secara utuh si album? Satu-satu dari kemarin dari belakang-belakang. Oh, Tinggal dua lagi. Diketeng ya, Tinggal dua berarti lagi ya? diketeng. Jadi waktu itu kita kan sempat rame era yang single-single. Jadi si album ini kita cicil intinya rilisnya. Jadi by single oke. semua sampai nanti rampung. Oh, oke. Ada mungkin bisa di-spill dikisi-kisi ke teman-teman Fosa mungkin kapan bakal ada perilisan gedenya, apa kalian mau bikin showcase atau mau bikin konser? Kalau showcase kayaknya kita bakal bikin ya, Bro. Benar enggak sih? Iya. Buat Nusantara ini? Nusantara ini pastilah. di tanggal di bulan apa, di bulan depan? Itu di tahun depan. Ada ancar-ancarnya? Secepatnya tahun awal tahun sih secepatnya ya. Awal tahun. Harusnya Desember nih. Emang anak-anak sialan semua nih. Susah banget ngatur jadwalnya. Udah kayak Tinggal dua lagu lagi. kayak ngatur anak TK tuh nggak susah banget. Tapi benerin janji pasti tahun depan beres. Depan. Oh, Janji nggak? Janji. Rencana di mana kalau bikin apa showcase atau Di lima kota ya? apa ada tour keren. Enggak apa-apa sebut aja. 13 dong. Iya, 13 Negara demi negara. 13 negara betul. 13 negara. Apa rencana di Bandung, di Jakarta? Apa Iya. Kayaknya Kalau misalkan kota-kota besar kita kayaknya mau ada tour. gitu. Oh, oke. Rencananya, tapi doain aja dulu lah, semoga cepet rilis aja. Iya, yang penting albumnya rilis Yang penting dulu aja. rilis dulu baru Iya. kita mikir ya. Tapi sebenarnya dua lagu itu udah jadi ya, tinggal udah jadi. Tinggal rilis. nunggu agenda rilisnya kan. Iya. Emang lagi buat kura-kura dulu aja Iya, sekarang. Kita nikmatin hype-nya kura-kura. Kalau kenapa judulnya Nusantara, kenapa album ini Nusantara? Ada yang bisa jelasin? Ya itu tadi karena kita pengen ngegayat beberapa musisi yang lintas genre sama lintas usia. Oh, berarti Jadi- 12 ini semua collab atau ada nggak? Collab 8 kalau nggak salah ya. Collab Oh, collab 7 9 collab Oh, 9 oke, yang oke. sisanya sendiri. Salah satunya yaitu apa? Sebelum kura-kura. Pura-pura terluka. Oh iya, kura-kura iya benar. Oh. Om Lanang Bali ya Bali. Kalau Bali udah keluar. Kalau musiknya dari kalian semua atau dari Kita semua. Biar enggak makan waktu juga. akan ada rilisan fisik juga mungkin apa atau digital aja? Fisik kayaknya emang Fisik ada, tapi- meskipun udah Digital. udah jarang udah digital, fisik kayaknya buat kita kayaknya perlu. Oh, oke. Buat collectible item juga buat Betul. teman-teman Iya. yang die hard. Tapi kan? kita juga masih mikirin apakah kolek apa tadi? Collectible Eh, maksudnya mau dikemas dengan tadi CD atau emang item lain atau tapi tetap ada box set koleksi ya, buat box set. mereka gitu. Oke, gitu. oke. Itu box set tuh kan juga kayak kalau sekarang merch kan juga jadi koleksi juga Iya. tuh, lagi rame juga Kan tuh. sekarang simpanan juga bisa dikoleksi kan? Waduh, yang mau nyapuin siapa nih? Yang mau nyapuin? Di lagu kura-kura. Kita bridging lagi. Bener. Sempat mikir lagi.
Oke, jadi kita tunggu aja nih teman-teman Tribuners di tahun depan dari Kang SH mau bikin showcase dan tinggal merampungkan album terbaru Nusantara. Nusantara. Jadi itu aja Nusantara apa nggak ada Nusantara apa Nusantaraku. Alah. Nusantara ini Si paling Nusantara. Ya, Nusantara sih tadi. apa ibu kota Nusantara? Apa mau manggung di sana kalian ntar? Enggak lah, cuma sehat-sehat buat Pak Jokowi. Ya sehat-sehat kan. Iya. Apa? Sehat-sehat, Pak. Sehat-sehat, Pak. Doain, Iya. doain Sehat-sehat, Pak. Pak Jokowi itu Pak Prabowo. Pak Jokowi lah. Jokowi aja dia yang lagi berjuang. Oke, Kakang, thank you udah mampir ke Paling Seleb Tribunnews.com. Terima kasih juga. Ya, terima kasih. Udah ngasih tahu soal lagunya, soal albumnya buat teman-teman Tribunnews tuh. Jangan lupa buat dengerin lagu Kura-Kura udah Ya. ada di segala digital platform musik. Ya. Dan lagu-lagu lain yang di album Nusantara udah ada di list Semuanya juga. udah ada. Iya. Berarti tinggal di searching aja lah judulnya Ya, atau tinggal albumnya. di searching aja. Tuh, dan ditungguin perilisan tour Nusantaranya di tahun depan. Kita tagih janjinya kata dia. Ya. Kita bikin mereka berbeban. Thank you buat Kakang dari Asa udah Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Buat Betul, Tribun Tribunnews. juga terima kasih. Ditunggu berita gegernya lagi. Wih. Lama-lama bikin kacau. Thank you buat teman-teman Tribuners. Jangan lupa buat dengerin lagu-lagu dari Asa dan jangan lupa buat nonton konten-konten Tribunnews.com aja dan sampai jumpa, bye-bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.